sedekat-dekat dengan masjid, tak terpanggil hati untuk masjid, tak terpanggil untuk masjid. Udah dekat dia di rumahnya dekat masjid, selangkah dua langkah sampai ke masjid, hati tak dekat. Allah tak ingatkan. Jelas lagi telinganya mendengarkan azan, jelas lagi mata melihat itu masjid, tapi masih juga tidak mau. Nanti Allah tak ingatkan. Hati dan mungkin jauh dengan kedekatan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi salat yang mengatakan itu Allah, kalau kita sudah memang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak dapat salat itu diganti. Perintah mi'raj ini merupakan salah satu utama perintah yang utama. Dengan sekali kita untuk pernah meninggalkan salat kita, salat tadi utama yang sangat penting, pernah tinggal ganti dengan qada, ganti itu hutang yang harus kita bayar, dan pembayaran itu kita langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan memperbanyak salat akan mengubah nasib kita, akan mengubah diri kita, akan mengubah rezeki kita. Salat tadi merupakan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lagi salat itu sudah berkomunikasi dengan Allah, sudah berkomunikasi dengan Allah. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sidratul Muntaha, tahiyat akhirat yang kita bacakan, at-tahiyyatu mubarakatus salawatu thayyibatu lillah. Itu yang dikatakan Nabi, itu Nabi yang berkata, segala atas kehormatan bagi tahiyat, hormat, salat sunat tahiyat, ada ya, untuk menghormati rumahnya Allah, salat sunat tahiyat. Nabi mengatakan kepada Allah, apa yang dikatakan Allah kepada Nabi? Bawahnya, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu Allah yang mengatakan kepada Nabi. Apa yang dikatakan Allah? Allah mendoakan keselamatan Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabi, selamat atasmu kepada Nabi. Bayangkan ketika kita salam itu, secara tidak langsung kita sedang mendoakan rekan saudara-saudara kita. Assalamualaikum di rumah, kita sedang mendoakan. Kalau tidak ada orang yang bersalam, assalamualaikum, waalaikumsalam, dia sedang mendoakan apa? Atas keselamatan Bapak. Tak tahu Bapak sudah banyak. Bapak naik motor kesenggol, Bapak naik motor jatuh, itu doa Bapak. Itu ada assalamualaikum, itu doa. Tapi dalam sini konteksnya Allah langsung mendoakan salam tadi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan konteks percakapan tadi. Apa tadi bawahnya? Nabi tahu ini yang mendoakan Allah, ini yang mendoakan langsung Allah yang maha segalanya. Dia tidak mau hanya diri dia saja yang selamat. Dia pun merasakan egoisan itu, tak mau dia diri dia yang selamat. Sehingga Nabi Muhammad menjawabnya, assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Selamat untuk kita sekalian, hamba-hamba yang saleh. Bayangkan cintanya Nabi kepada kita, sayangnya Nabi kepada kita luar biasa. Tak mau memikirkan hanya egois, tak mau untuk apa? Cintanya bisa kita. Kita sayang sama Nabi, sayang sama Nabi. Ibu bayangkan, pasti ibu lebih banyak lagi mengucapkan nama Nabi ketimbang nama suami ibu, ketimbang nama istri bapak. Tak terucap kita nama Nabi Muhammad, tak sah salat kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, tak terucap, tak sah. Rukun wajib, berarti banyak yang mengucapkan nama Nabi banyak. Saya jika kita mengamalkan sunnah-sunnah, terkejut semua malaikat mendengarkan apa yang telah dijawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa Nabi Muhammad. Wah, kami mendengar jawabannya. Maka seluruh malaikat bersaksi atas jawaban Nabi Muhammad dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Teks percakapan antara Allah, kita sedang berkomunikasi kepada Allah. Ihfazillah
Jaga Allah, cara menjaga Allah itu bukan seperti kita menjaga teman kita. Jaga yang apa telah ditetapkannya, jaga yang telah apa diwajibkannya, tinggalkan apa yang telah dilarangnya. Ya hafazlah, Allah akan menjagamu. Allah akan menjagamu dari hal-hal yang lain. Capek nggak Pak sholat? Capek sholat. Ya kan? Jangan takut capek. Nanti Ramadan capek nggak? Ya bisa ya dibukaan masak, bikin begitu kerja, lama-lama capek sholat capek, ngaji capek, baca Quran capek, sholat capek. Memang di sini tempat kita capek, bukan tempat istirahat. Imam Syukri mengatakan hakikat terlahan fil jannah, hakikat istirahat itu hanya di surga. Capek, apa di balik capek itu Allah telah mempersiapkan bagi engkau, bagi diri kita, roha yang sesungguhnya, istirahat yang sesungguhnya. Tak ada. Mau baca Quran capek, nanti datang Ramadan capek. Memang dunia ini memang tempat capek. Kita semua akan berpulang. Bahkan ketika di alam barzakh pun kita belum lagi bisa beristirahat, karena itu merupakan awal dari kehidupan yang akan diperkenalkan dengan masa nanti. Jika di surga di situ merupakan istirahat kita. Jadi bukan Bapak yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kesimpulan sholat ini merupakan menunjukkan di mana yang paling terpenting utama, prioritas. Kewajiban sholat di sangat utama. Apa doa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika umur sudah lalu? Ibu dan bapak mungkin umur tahu sudah sudah 50, mungkin bapak berdoa kepada Allah, ya Allah yang Maha, sehatkan aku, anak-anakku ya Allah, cucu-cucu ya Allah, bahagiakan mereka, banyakkan rezeki. Itu doa. Wajar. Itu doa kita manusiawi. Kita berdoa tentang diri kita, tentang kesehatan kita, tentang rezeki kita. Tapi jangan sampai lupakan doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahumma ja'alni min muqimis shalah wa min dzurriyyatina. Jadikan aku yang selalu menegakkan salat ya Allah. Bukan hanya dirinya Pak, tapi mengatakan wa min dzurriyyatina. Khususnya Bapak sebagai kepala rumah tangga, salat anak istri perhatikan, karena itu merupakan tanggung jawab sendiri. Silahkan anak ibu dan bapak mau pengen jadi dokter, silahkan. Mau jadi aparat negara, silahkan. Mau jadi pengusaha, silahkan. Bekali dari rumah mereka tentang salat. Sejak kecil dari sudah umur 7 tahun mau anak salat. Main-main biarkan, remote biarkan. Jadi kan mesti dipertahankan dari anak-anak itu. Lari sini. Lebih banyak masjid ramai untuk anak-anak daripada warnet yang ramai. Nanti pilih warnet, orang internet, SPS itu ramai masjid. Tadi saya ceramah siang, kawasan wajib ramah kepada anak-anak di STM. Kawasan wajib ramah, kalau ini bisa kawasan dilarang rokok, ini kawasan wajib ramah. Betahkan mereka di masjid ini, jadikan mereka masjid. Kita semua akan pergi, mereka lah yang akan menjadi pengurus. Nanti kita kosong masjid. Tak ada yang mendoakan dari bapak dan ibu. Ini bukan dari rumah. Mau jadi apa mau silakan. Pemain bola jangan lupa tinggal sholat. Ustaz apalagi. Mau jadi dokter jangan lupa tinggal sholat. Betahkan mereka di masjid. Bawa mereka di masjid. Nah kalau luar biasa. Lari jangan dimanahkan. Jadi dimanahkan nanti. Aduh, kenapa nggak tuh masjid Pak? Atau untuk jauh kali di masjid Pak? Mau lagi sholat. Gara-gara itu apa di sini? Bapak meninggal, ibu meninggal, aset yang terlahan itu yang bisa menyelamatkan ibu sampai seterusnya. Waladun saleh itu anak yang saleh itu ada. Siapa yang saleh? Yang saleh nah, bagaimana dia saleh anak saleh? Kenapa Nabi Ibrahim bilang seperti itu? Wa min dzurriyyatina qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina imama. Penyejuk hati, luar biasa. Nengok anak sholat, nengok udah sholat semua. Yang akan menjadikan rotot min riyadil jannah
jawab nanti doa-doa mereka yang datang kepada kita. Suatu ketika seorang tua bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, lima tahun dauka, kenapa kau hentikan siksaan umurmu kepada aku? Biasa disiksa terus orang tua. Malaikat menjawab, kaifa la akif dorbi, bagaimana aku tidak memberhentikan pukulanku? Anakmu nangis di dunia meminta tolong ampun tentang dirimu. Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir laha, Allahumma ighfir lahuma. Tak kuasa menyesal. Berhenti Pak pukulan malaikat atas perintah Allah. Kalau kita memang mendidiknya baik, mendidik dengan bagus, angkat tangan kanan, ya ampun, ya